Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, apakah ada semua? Hari semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang pimpin kita. Feni. Penny. Silakan Ferry. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari perjalanan hingga tiba di sekolah dengan selamat. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, sertai semoga berjalan dengan baik. Ya Tuhan, tidak doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Yesus kami hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, semuanya perhatikan ke sini. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk tujuh sangga. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang enam beraturan. Selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Unsur-unsur kubus ada beberapa. Yang pertama, titik sudut. Titik sudut ini adalah titik temu atau titik potong ketika rusuk atau titik pojok kubus atau lebih. Yang kedua, rusuk kubus. Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Pada kubus ABCD, EFG, H terhadap 12 rusuk pada panjang, yaitu rusuk alas AB, BC, CD, dan AD. Sedangkan rusuk tegak ada AE, BF, CG, DH, dan yang terakhir rusuk atas yang terdiri dari EF, FG, GH, dan EH. Yang ketiga, bidang atau sisi kubus. Sisi adalah persegi yang membatasi bangun kubus dan memiliki 6 buah sisi. Bidang atau sisi kubus yaitu sisi alas atau yang terdiri dari A, B, C, D, sisi atas E, F, G, H, sisi depan A, B, F, E, sisi belakang C, D, H, G, sisi kiri A, D, H, E, sisi kanan B, C, G, F, sisi atau bidang A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan A, B, F, E sama dengan C, D, H, G, A, D, H, E, dan D, C, G, F. Bisa kalian lihat di gambar yang Ibu sudah tampilkan di PPT. Kemudian yang keempat, diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi kubus adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut CB dan G dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus dan memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama panjang. Panjang diagonal sisi AC sama dengan BD sama dengan AG, HF, AF, BE, CH, DG, AH, dan DE, DG, dan CF. Itu juga kalian bisa perhatikan di gambar yang Ibu sudah tampilkan. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang, dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Panjang diagonal ruang AG, BH, CE, DF terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dengan panjang sama. Kemudian bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus melalui diagonal ruang. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Terdapat 6 buah bidang diagonal yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, BCHE. Sedangkan bidang diagonal ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCEF. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini
kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kita ada volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau sama dengan S pangkat 3. Kemudian kita masuk dalam jaring balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dengan sebangun disebut sebagai kubus. Sedangkan unsur-unsur balok ada beberapa juga, salah satunya yaitu sisi atau bidang. Sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi bawah atau A, B, C, D, sisi atas E, F, G, H, sisi depan A, B, F, E, sisi belakang B, C, G, H, sisi samping kiri B, C, D, F, dan sisi samping kanan A, D, H, E. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Pasangan tersebut adalah sisi A, B, F, E sama dengan sisi D, C, G, H. Sisi A, B, C, D sama dengan sisi E, F, G, H. Sisi B, C, G, F sama dengan sisi A, D, H, E. Rusuk. Rusuk adalah garis potongan antar 2 sisi bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Sama seperti kubus, balok memiliki 12 rusuk. Perhatikan gambar kubus di atas yang merupakan rusuk adalah AB, BC, CD, DA, FDF, FG, GH, HE, AE, BF, DG, dan HD. Kalian bisa perhatikan di gambar di atas yang ibu sudah tampilkan. Kemudian titik sudut adalah titik potongan antara 2 atau 3 rusuk. Balok memiliki 8 titik sudut. Kalian bisa perhatikan kembali atau mengingat kembali gambar yang ibu sudah tampilkan tadi, yang merupakan titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang ini gambarnya. Kemudian diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Sama halnya dengan kubus, balok memiliki 12 diagonal bidang. Perhatikan gambar di atas yang merupakan diagonal bidang yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, AC, BD, EG, dan HF. Yang ini juga gambarnya. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Sama halnya dengan kubus, balok memiliki 4 diagonal ruang. Kalian bisa memperhatikan atau mengingat kembali gambar yang ibu sudah perhatikan tadi. Diagonal ruangnya itu AG, BH, CE, dan DF. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Sama halnya dengan kubus, balok memiliki 6 bidang diagonal. Kalian bisa mengingat kembali dengan gambar yang ibu sudah tampilkan tadi yang merupakan bidang diagonalnya yaitu ACGE, AFGD, CDEF, BFHD, dan BEAC. Yang ini gambar yang tadi yang ibu sudah sampaikan mengenai unsur-unsur balok. Kemudian ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi balok. Balok pada gambar di atas mempunyai 3 pasang sisi yang tiap pasangannya sama dan sebangun, yaitu sisi ABCD sama dengan sebangun dengan sisi EFGH. Sisi ADHE sama dengan sebangun dengan sisi BCDF. Sisi ABFE sama dengan sebangun dengan sisi DCGH. Akibatnya diperoleh luas permukaan ABCD sama dengan luas permukaan EFGH sama dengan PI. Luas
T. Luas permukaan ABFE sama dengan luas permukaan DCEH atau PT. Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan balok dirumuskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini L sama dengan 2 dalam kurung P kali I balas kurung tambah 2 dalam kurung I kali T balas kurung tambah 2 dalam kurung P kali T sama dengan 2 P kali I tambah I kali T tambah P kali T. Adapun volume balok, yaitu untuk mencari volume balok kita dapat menggunakan rumus berikut. F sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau sama dengan P kali L kali T. Terima kasih. Mungkin sampai di sini untuk materi kita. Apa ada yang ingin ditanyakan? Mengenai materi kita? Tidak ada, Bu. Apa sudah mengerti semua? Mengerti. Oke, kalau sudah mengerti semua, di sini Ibu mempunyai tugas buat kalian. Kalian akan kerjakan membuat jaring-jaring kubus dengan dan balok. Ibu sudah tulis di bawah sini langkah-langkah pembuatannya. Kalian perhatikan baik-baik. Setelah itu kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian maju ke depan nanti untuk mempresentasikan atau memperlihatkan hasil kerja kelompok kalian. Mengerti? Mengerti. Oke, Ibu akan bagi 2 kelompok, 1 kelompok 3 orang. Kalian bagi sendiri saja. Siapa yang kelompok 1, siapa masuk kelompok 2. Oke. Sudah kelompok 1. Iya, kalian buat dulu jaring-jaringnya terlebih dahulu.
bentuk jaring-jaringnya dulu ya. Setelah itu nanti kalian setelah itu bentuk balonnya. Ya, terus. Ya silakan kelompoknya Tiara. Sebutkan jaring-jaring apa, kemudian Ya, ini adalah jaring-jaring kubus. Terus kalau kedua tali ini ditarik akan dia akan membentuk maka dia akan berbentuk kubus. oke, terima kasih untuk kelompoknya Tiara. Oke, silakan kelompoknya Feni. Jadi kelompoknya Feni ini buatnya pasti balon. Kalau sudah tadi kubus, tolong diperhatikan teman yang di depan ya. Ya, Bu. Ya, kami membuat di sini ada satu bentuk balok. Ya, kalau ditarik dari atas ini berbentuk balok. Oke, pertama. Oke, terima kasih. Jadi, apakah sudah semua mengerti mengenai jaring-jaring balon dengan kubus? Berarti, Bu. Oke. Jadi, balok adalah bangun ruang yang sisi berhadapannya berbentuk persegi yang memiliki ciri-ciri enam buah sisi, 12 rusuk, 12 diagonal bidang, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, 6 sisi diagonal. Kemudian kalau kubus adalah bangun ruang yang berbentuk dari bangun persegi yang kongruen, memiliki ciri-ciri kubus sama seperti kayak balok tadi, 6 buah sisi yang sama berbentuk persegi, 8 buah titik sudut, 12 buah rusuk, 12 buah diagonal bidang yang sama panjang, 4 buah diagonal ruang yang sama panjang, dan 6 buah bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Ibu minta kalian membaca kembali materi kita pada hari ini. Minggu depan Ibu akan tanya kembali. Mengerti? Ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Oke, Jelita, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan karena di mana kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati pembelajaran kami pada hari ini. Dan tiba saja Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai sehingga kami boleh tiba di rumah kami yang penuh selamat. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan boleh kembali ke rumahnya masing-masing ya. Terima kasih Bu.